chat ya. Kita lihat ininya kita. Oke, bahannya kita ya. 我看一下大家给我写了什么. Oke, baik. Saya lihat dulu teman-teman sudah respon apa di kolom chat ya. Hari ini yang sudah hadir ada Ibu Lina, oke, Xiao Hao, Ibu Lilian juga. Terus ada Xiaomi, mungkin ini belum di rename nggak apa-apa ya. Pininnya udah oke ya. Yang pinin oke, saya langsung ya, biar cepet. Terus 到41页, berarti sorry, halaman 41. Hmm, oke, 等一下啊，halaman 41, 41, 第三. Oke, 第三部分bagian ketiga ya. Oke, baik. 好，谢谢您, Ibu Lina. 再来是nomor 3汉字怎么写? 我们可以说第三部分, ini bagian ketiga. Ya, part. Jadi memang bilangnya nomor ya. Tapi balik lagi yang saya sering bilang tidak langsung ditranslate kayak bahasa Indonesia. Jadi ini kan sebenarnya perbagian ya, bagian kedua, bagian ketiga. Ibu boleh bilang ini bagian ketiga, 第三部分 gitu ya, bagian ketiga. Ya, lanjut di bawahnya ada Alena ya. Oke, ini ketikannya juga oke. Terus Ibu Elena, 晚上好. Wannya tanpa G ya. Jadi malam. Wan. Oh, 等一下哦. 晚上好. Oke, sepertinya agak error ya. 等一下啊. Bentar, coba saya ini dulu. Iya, sepertinya dia agak error. Oh, 没事, nggak apa-apa ya. Kayaknya dia agak error di aplikasi. Iya. 那好吧，没关系，我可能今天不能在这边写. Hari ini mungkin saya nggak bisa tulis di sini. Jadi kita share satu lagi ya. Oke. Jadi ya, 晚上 mungkin tadi kecepatan ketik jadinya eh, pakai G gitu ya. Jadi 晚上好nya tidak pakai G, jadi langsung WAN. Nah, saya share ini, semoga ini nggak masalah ya. Oh, ini nggak masalah. 晚上好 ya. Oh, jadi tidak pakai G si Wan-nya ya. Oke. 再来 ada Pak Heru. Oke, tadi saya tanya apa kabar ya. Jawabannya hao boleh, ting hao de juga boleh. Terus ada Pak Amin juga. Xiao hao. Oke, ketikannya udah. Alika, ya, wohen hao. Oke, tadi yang saya tanya kabar ya. Terus ada Ibu Sri, wan shang hao. Oke. Ketinggalan materi jauh nggak apa-apa, Pak. Karena ada rekamannya ya. Nanti boleh dilihat lagi rekaman-rekamannya. Ada Ibu Shu Sucio, oke. Terus Ibu Helena, Ibu Eliana. Terus baik, oke. 好的，所以谢谢大家我们开课，kita mulai ya, lihat ke ininya kita, bahannya kita. Oke, jadi teman-teman boleh buka ke halaman. Oh iya, tadi error ya. Ternyata harus pilihnya yang ini. Oke, teman-teman boleh buka halaman 41 ya. 我们可以看一下41页, halaman 41. Nomor 3 ya. Jadi kita sampai di nomor 3. Ya betul. Jadi tadi Bu Lina sempat tanya ya nomor 3 tuh. Jadi ini bahasa Indonesia bahasa Mandarinnya gimana gitu ya. Kalau kayak gini modul teman-teman boleh bilang tisan pufan bagian ketiga. Ya kalau bahasa Indonesia mungkin kita nggak bilang bagian, kita bilang nomor ya. Jadi balik lagi. eh, Soalnya gini, kalau nomor kita translate somehow itu nggak cocok di konteksnya. Somehow itu kalau misalnya urutan oke, misalnya kita lagi ngantri apa ya, ngantri dokter atau antrian apapun, nah itu oke.
misalnya contoh nomornya teman-teman tuh nomor 3. Nah, misalnya susternya manggil San Hao. Nah, oke, itu boleh pakai. Terus San Hao dipakai lagi untuk tanggal, contoh tanggal 3. Itu konteksnya ya. Jadi memang apa namanya? Kan nomor ya Loshi ya kayak gitu. Ya, jadi untuk kayak seperti ini konteksnya materi dan dia per bagian. Jadi teman-teman boleh bilang tisan bufen bagian ketiga ya. OK，我们看一下第三部分。要念的同学可以举手。Teman-teman yang mau baca boleh tunjuk tangan. Sambil saya bahas dulu ya. Jadi bagian ketiga ini teman-teman kalau masih ingat, Cio itu dulu secara simpelnya saya suka bilang penekanan. Nah, teman-teman sudah mengenal di sebelumnya itu penekanannya dia punya arti. Ya, jadi yang bagian pertama sedikit saya review, mungkin teman-teman sudah baca juga, sudah ini, dan minggu lalu kita sudah bahas gitu ya. Jadi Cio di situ penekanannya menandakan sesuatu. Contoh, kayak, 他们每天5点就起床了. Di situ walaupun kita bilang kalau translate kan kayak gini, mereka setiap hari bangun jam 5 pagi, sudah bangun jam 5 pagi. Nah, sudah gitu ya. Tapi dia bukan sebenarnya kayak sudah izin, 不是. Dia penekanan bahwa, mereka tuh bangunnya pagi banget loh, gitu loh. Jadi ada makna yang mau ditekankan di si partikel cio, gitu ya. Itu bagian pertama. Selain sangat awal, selain lebih awal dari harapan, contoh ya kayak ngantor ya, datangnya lebih pagi, terus selain itu waktu durasinya yang cukup singkat, jadi orang lain harusnya mungkin butuh seminggu, dia dalam 3 hari ya, begitu juga durasi misalnya kayak kemarin ada masak, ada membaca gitu ya, durasinya cukup pendek. Jadi itu dia mengandung makna itu bagian pertama ya. Nah, kemudian bagian kedua itu tentang memiliki makna banyak. Nah, yang kedua ini karena ada angka, jadi balik lagi ini sangat subjektif. Artinya gini, kadang-kadang orang beli satu baju habisin 300.000, menurut dia itu murah gitu ya. Ada yang menurut dia mahal. Nah, tapi ini konteksnya adalah eh, mahal. Jadi kayak merasa misalnya apa rata-rata beli baju yang seperti ini harusnya misalnya 150 atau 200.000. Tapi si adik laki-laki beli baju yang sama nih yang tadinya umumnya itu 200.000, dia belinya 300.000. Jadi kemahalan ya. Jadi 弟弟买了一件衣服就花了30万. Itu satu. Belinya kemahalan. Terus yang kedua bisa jadi mau bilang bahwa dia punya biaya hidup itu tinggi loh. Jadi maksudnya misalnya contoh ya si adik laki-laki dikirimnya ke China untuk kuliah, 上大学. Terus misalnya kita bilang, oh ya udah kasih dia uang saku ya, 零用钱, 就给他,比如说100万 gitu ya, 1 juta. Nah, mungkin si kakak perempuan bilang gini, hah, 你给他100万，怎么够呢？他买了一件衣服就花了30万, misalnya. Jadi kasih 1 juta itu mana cukup karena dia sekali beli baju aja udah 300.000. Boleh konteksnya seperti itu ya. Intinya teman-teman boleh mereview dari makna yang dikandungnya. Terus yang kedua sama, 我们班上就有500个学生. Nah, ini kemarin saya juga udah jelasin bahwa misalnya kita mau field trip gitu ya. Nah, terus saya sebagai panitia saya akan perlu dan memprediksi ini peserta berapa ya supaya saya bisa persiapan booking bus dan segalanya sebagainya gitu ya. Nah, kemudian teman-teman mungkin kasih saya laporan. Oh, 老师放心吧，我们这次肯定至少要1000人. Contoh ya, teman-teman dengan optimis bilang sama saya, 老师, kali ini kayaknya kita harusnya bisa 1.000 orang. 因为呢，我们班上就有500个学生 gitu ya. Karena di kelasnya kita aja nih udah 500 orang. Dan kita punya kelas lain, misalnya contoh ya, 我们还有另外8个班. Contoh ya, kita masih ada 8 kelas yang lain pesertanya. Jadi kebayang kan, maksudnya sangat optimis bilang bahwa kelas kita yang daftar aja udah 500 orang. Dan kita punya 8 kelas lagi. Nah, kebayang pasti bisa minimal 1.000 orang. Itu contohnya ya. Jadi punchline itu ada di kelas kita. Dia butuh shang karena kayak Inggrisnya in the class gitu ya. Jadi dia butuh ya. 在我们班上 ya. Dia padanannya biasa shang atau panli. Ya, tapi di sini lebih cocoknya dia pakai panshang karena bukan lagi melukiskan barang-barang yang di dalam kelas. Kalau di dalam kelas secara benaran
di dalam kelas misalnya ada apa ya AC, nah itu boleh panli. 我们班里有空调，有桌子，有椅子，itu 说 panli. Tapi pansang ini di dalam kelas juga kan, di kelas ya, di gitu. Tapi dia lebih ke maksudnya eh, kelas yang isinya itu murid gitu. Jadi teman-teman bisa bedain dengan sering lihat, oh iya ya. Jadi kalau menyatakan orang, biasa 他们说 pansang gitu. Tapi kalau panli, lalu boleh nggak? Boleh, boleh. Cuman ya itu tadi yang saya jelasin, li mian de li itu dia lebih ke isi barangnya secara fisik. Ya tadi AC, terus meja, kursi gitu ya. Semoga menjawab ya. Lanjut kita ke bagian ketiga ya. Jadi tadi saya review. eh Kemarin saya pernah pesan bahwa ini saya kasih yang secara lengkap. Teman-teman silakan ambil eh sesuai kebutuhan sih. Tapi kalau misalnya mau dipelajari semua ya sangat bagus sekali gitu ya. Oke, kita lihat ke bagian ketiga, menyatakan arti penekanan yang artinya hanya tidak ada yang lain. Jadi hanya. Ya, jadi mungkin teman-teman merasa, oh gitu ya, jadi cuman cio, dia menekankan dan punya banyak arti ya. Makanya balik lagi tuh harus paham dan jadinya tahu kalimat ini mau nekanin apa ya, gitu maksud saya ya. Nah, kalau memang belum bisa, kayak aduh belum bisa nih, cara satu-satunya yaitu sekarang tidak bikin yang baru dulu, tapi bikin pola yang sama, cuman diganti-ganti kosakata. Itu langkah yang paling dekat maksud saya ya. Tapi kalau teman-teman sudah expert, ya bikin yang baru, modif yang baru nggak masalah. Ya, jadi balik lagi sesuaikan sama levelnya teman-teman masing-masing. Oke, 现在可以帮我念一下，举手的同学可以帮我念一下。OK，coba Bu Sinta ya. 你好，ya, Bu Sinta 你好，saya sudah unmute. Oke, sekali lagi ya Bu ya. Oh, tapi Ibu jadi nggak tunjuk tangan. Oke, kalau gitu eh, nggak apa-apa ya. Mungkin tadi salah pencet atau gimana ya, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu saya ke yang lain lagi. Eh, Ibu Eliana, ni hao. Saya sudah unmute. Hmm, sekali lagi ya Bu ya. 老师好，Ya, ni hao Ibu. Silakan boleh dibantu baca dari kalimat 1 sampai 3. Silakan Bu. 好，谢谢老师。Ya, 不客气。我去吃了半碗饭，我就吃了半碗饭. Oke, 嗯，terus yang kedua. 这件事就他知道。好。第三呢？我们家就我爸爸能喝酒，Ya, 我爸爸 nadanya ya. 我啊，我爸爸能喝酒. 我 Boleh sekali lagi, Bu? 我们家就我爸爸能喝酒。好，谢谢您，Ibu Eliana. Sudah bagus. 谢谢老师。不客气，再见。再来是Ibu Lili di bawahnya ya. Ibu Lili, 你好。老师你好，呀，你好，Ibu。我晚们可以上好。念一下，晚上好，念一下第四、第五、第六。第六他有点长啊，没关系。他就是我 Kalian 的，nomor 7 ya, Bu? Ya, oke, 好，sip. 谢谢。Silakan. 他就是我的汉语老师，Oke, 好。第五，你就是我的好朋友，嗯，就一下子等等吧。oh, ya itu nomor 7, Bu. 哦，Nomor 6, 那 Papa. 爸爸，我可以看电视吗？Oke, 我可 Kan 以 harusnya kan harusnya, ya keempat, nada 4. keempat ya Ya, maksudnya ya? betul, betul, Oh iya, betul. Ini heeh, harusnya nada 4 ya. Boleh mhm, dikoreksi teman-teman. Kan nada 4. Oke, boleh sekali lagi, Bu.
爸爸，我可以看电视吗？爸爸，我可以看电视吗？不 OK 行，就5分钟，还是 OK，不行。明天的作业还没做完，好，就然后一第七，下子哦，等嗯等吧。，OK，好，谢谢你的发谢音不谢老师，错哦，不客气呀，pronunciation ada bagus ya. 谢谢您，谢谢老师，Bu Lili，再见. 再 Saya 见了。kembali ya. Oke, kita lihat dulu yuk kalimat-kalimatnya. Mungkin ini sudah ada arti ya, jadi sedikit aja saya eh, apa namanya jelaskan untuk cicio punya arti yang artinya hanya, penekanannya hanya. Jadi teman-teman bisa lihat konteksnya ya. 我就吃了半碗饭。Misalnya contoh ada orang tuh protes, hah, 我们刚才煮的饭都吃完了, gitu ya, 都吃完了. Jadi ada satu tuh mungkin dia nggak dapet jatahnya, contoh, terus dia kayak merasa kayak agak protes gitu ya. Kita misalnya berempat gitu. Kok tadi masaknya ini ya sepanci gitu ya, 一锅饭怎么就完了呢? Kok udah habis ya? Jadi kayak misalnya contoh saya belum dapet gitu ya. Jadi saya ngomong gitu. Nah, mungkin yang sampingnya yang jawab gitu ya. 我就吃了半碗饭. Saya hanya makan nih setengah mangkok. Jadi maksudnya dia bukan saya yang habisin ya. Saya hanya makan setengah mangkok nasi. Itu boleh konteksnya. Konteks yang lain misalnya contoh eh, dia nggak enak perutnya gitu ya. Dia 他说他肚子不舒服 gitu ya. Dia bilang perutnya nggak enak. Nah, terus kita bilang, 你可能吃太多了 gitu ya. Contoh, kita bilang, oh kamu mungkin makannya terlalu banyak. Contoh. Terus dia bilang gini, 没有啊，我就吃半碗饭. Enggak, saya cuma makan ya, hanya makan setengah mangkok nasi. Gitu ya konteksnya ya. Oke, 再来是第二，这件事就他知道. Ya, ini boleh konteksnya misalnya gini. Teman-teman kasih satu rahasia ke satu orang gitu ya kan. Kasih tahu satu rahasia ke satu orang. Ya, 你们只觉得跟他讲而已，没有跟别人，只有跟这个人讲. Jadi teman-teman merasa cuma kasih tahu satu orang ini gitu ya. Terus akhirnya hal ini tersebar ya. 然后呢，这件事就已经传开了，gitu. Nah, 那上司可能就告诉你一个人, jadi atasan kita mungkin cuma kasih tahu kamu satu orang gitu. Kok ini bisa tersebar ya? Ya, jadi si atasan bilang, misalnya gini ya, 这件事就你知道而已 gitu ya. Jadi hal ini cuma kamu yang tahu loh, kenapa bisa tersebar? Ternyata kamunya ini kasih tahu lagi satu orang ya. Jadi namanya rahasia itu tidak dikasih tahu sebenarnya ya. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi saya pernah lihat apa cerita yang kayak gitu. Jadi rahasia itu sebenarnya tidak dikasih tahu ke orang. Bukan, saya cuma kasih tahu kamu ya. Enggak, kalau namanya rahasia tidak dikasih tahu ke siapapun ya. Oke, jadi 这件事就他知道 itu konteks pertama. Konteks kedua, 比如说第二个场景呢, ya, konteks kedua bisa juga misalnya, oh, 大家问我，老师，班长今天不在吗? Gitu ya. Contoh ya, teman-teman tanya, 老师班长 hari ini nggak ada ya, gitu ya, 不在 ya, tidak di tempat ya. Misalnya saya nggak tahu kan, saya nggak tahu. Terus misalnya contoh hanya satu orang yang tahu, yaitu misalnya contoh istrinya. Nah, saya juga bisa bilang, oh, 我不知道哎。这件事就他妻子知道 gitu ya. Hal ini cuma istrinya yang tahu. Itu juga bisa. Jadi teman-teman kalau memang nggak tahu, yang ngomong nggak tahu, hanya siapa nih yang tahu? Ya teman-teman misalnya jelas-jelas istrinya atau keluarganya yang tahu gitu. Teman-teman boleh penekanan di situ. Hanya, ya. 再来是第三，我们家就爸爸能喝酒. Jadi di keluarga kami itu hanya si papa yang bisa minum arak. Jadi mau bilang bahwa yang lainnya nggak bisa minum, cuma papa doang, gitu maksudnya ya. Oke, 再来是第四，你就是，哦，对不起，第四，他就是我的汉语老师. Jadi penekanan contoh, mungkin teman-teman kenalin saya sebagai gurunya teman-teman gitu ya. Tapi orang merasa, hah? Oh, nggak salah gitu ya. Misalnya contoh, hah, kok misalnya eh lausnya masih kayak gitu ya. Jadi saya pernah murid saya kan, jadi dulu saya pernah ngajar di SMA, murid saya SMP.
Nah, sekarang kan muridnya saya yang SMP itu udah punya anak kan. Nah, dia itu bilang mau ketemu saya. 他说要跟我见面，然后他的女儿呢觉得要跟老师见面，那老师应该是很老了gitu ya. Nah, 他女儿见到我的时候，觉得哎，怎么你妈妈的老师这么年轻呢gitu ya. Jadi inti ceritanya si anaknya itu heran ya, anak kecil kayaknya SMP kali ya. Dia kayak heran, dia bilang, ah, bukannya mamanya, lausinya mama itu harusnya yang udah tua ya. Konteksnya dia tuh, lausi guru harusnya sudah tua gitu ya. Nah, kalau di konteks seperti itu, mungkin mamanya bisa bilang, oh, 他就是我的汉语老师 gitu ya. Jadi dia, penekanan, dia itu memang gitu ya, adalah guru Mandarin saya gitu. Oke, 再来是你就是我的好朋友 sama. Kita nekanin sama dia. Mungkin orangnya ada orang-orang tertentu tuh kayak butuh diyakinkan bahwa kamu itu teman baik saya gitu. Sorry, ini artinya nih itu kamu ya. Ini tolong teman-teman bantu revisi juga. Kamu adalah teman baik saya ya. 你就是我的好朋友. Oke, 再来是第六. Nah, 第六 ini sebenarnya apa namanya? Kondisinya adalah si anak itu mau minta nonton sama papanya. Terus dia nego hanya 5 menit, tapi papanya tetap bilang 还是不行，明天的作业还没做完，还是不行, masih nggak bisa. 明天的作业还没做完, jadi PR besok itu masih belum kamu selesaikan ya, 还没做完。然后刚才Ibu Lili, ya, 谢谢 ya, Ibu kan ini. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, emang dia ada dua cara baca? Iya, betul. Ya, jadi kalau teman-teman tahu proses dari Hanzi terus ke pinyin, itu biasanya kita sebenarnya di blok ya, di blok Hanzi-nya. Jadi saya ketik Hanzi, terus di blok, nanti dia baru secara sistem dari si words-nya. Nah, si kan ini memang dia ada dua cara baca. Satu kan ada 4, satu kan ada 4 yang kita kenal itu adalah melihat, kan, lihat, atau nonton, atau baca buku ya, tergantung bendanya apa ya. 所以我们看一下，看电视 itu nonton TV. Nah, kalau misalnya kan dibaca kan kapan? Kalau dia sebagai jaga gitu, menjaga, menjaganya kayak jaga toko, eh, jaga, terus jaga anak. Jaga itu boleh menjaga ya, jadi misalnya 我在家看孩子，我在家看孩子 berarti dia ibu rumah tangga yang memang full gitu ya, jaga anak di rumah, kan 孩子. Nah, ketika nanti misalnya teman-teman ketemu oh ini teksnya nggak ada pinyin loh Shi, tapi hanzinya begini. Oh, saya udah, misalnya contoh teman-teman udah bisa baca Hanzi gitu ya. Nah, otomatis teman-teman juga nggak perlu ragu-ragu langsung, oh ini Haizi anak. Nggak mungkin melihat anak, tapi kan ya, kan ada satu, kan terus Haizi gitu. Ya. Iya, Hanzinya sama. Justru Hanzinya sama, makanya saya bilang ini huruf Mandarinnya sama. Jadi otomatis kalau teman-teman lagi baca bacaan nih tanpa pinyin, teman-teman langsung tahu. Oh, berarti di sini harus bacanya ada satu karena konteksnya menjaga anak. Makanya balik lagi kalimatnya konteksnya tentang apa gitu ya. Huruf Hanzinya sama. Kalau Hanzinya beda, saya nggak boleh cerita begini ya gitu. Baca dua nada tersebut. Iya, Hanzinya sama ya. Dengan apa? Nada yang berbeda tergantung arti di dalam kalimat secara keseluruhan ya. Oke, Hanzinya sama. 再来是不行，不行 tuh nggak boleh ya. Jadi papanya nggak izinin gitu ya. Terus anaknya masih nego ya. 就5分钟, 5 menit aja nih gitu ya. Jadi tetap nggak bisa ya. 还是di sini artinya tetap nggak bisa gitu ya kalau bahasa Indonesia kita ya. Jadi 还是不行. Oh, nggak bisa gitu ya. Tetap nggak bisa. 明天的作业还没做完, jadi PR besok masih belum diselesaikan. Oke, terus yang ketujuh, 就一下子等等吧. Jadi ini biasanya kita tuh gunain untuk menyuruh orang-orang yang udah nggak sabar. Jadi misalnya dia nggak sabar, dia udah mau jalan, terus dia bilang, 没关系，就一下子等等吧, nggak apa-apa lah, hanya sebentar aja, tunggulah. Jadi kenapa dipakai 就 di sini ya karena dia sebagai penekanan bahwa
hanya sebentar aja kok, tunggu aja lah gitu ya. Tapi tengnya diulang 2 kali itu maksudnya supaya nggak terkesan sangat apa ya, sangat galak lah kalau saya bilang ya, jadi lebih santai. 就一下子等等吧. Memang cara ngomongnya begitu ya. 就一下子等等吧. Oke, ini yang bagian ketiga, jadi menyatakan hanya ya, teman-teman yang sering saya ulang-ulang, yaitu teman-teman perlu bikin kalimat dari format. Saya rasa kalau teman-teman latihan dari modul yang ada, terus bikin kalimat satu pola 2 kalimat, harusnya kalimat teman-teman bisa ribuan ya, harusnya ya. Misalnya, 就一下子听听吧. Misalnya teman-teman disuruh dengar satu audio, tapi teman-teman sebenarnya udah nggak sabar nih pengen pengen maksudnya mungkin pergi gitu ya. Tapi ada orang samping bilang, 没关系，就一下子听听吧. Ya udah nggak apa-apa, cuman sebentar aja, dengerin aja nih. Rekamannya misalnya cuman 5 detik, contoh ya. Jadi orang samping tuh bilang, nggak apa-apa lah, cuma sebentar, ini dengerin dulu aja. Jadi teman-teman bisa ganti. Itu langkah basic ya. Mm-mm. Tapi jangan melihat 就是别小看这个小的步骤gitu ya. Jadi jangan melihat kecil langkah kecil ini. Langkah kecil ini yang bisa nganterin teman-teman tuh bisa ngomong sebenarnya. Ya, jadi mungkin kemarin waktu program menjawab saya juga sudah bahas ya. Jadi tidak ada apa namanya tips atau cara kilat supaya bisa ngomong. Yang ada banyak-banyak timbun kalimat setelah sudah punya kosakata gitu ya. Oke, 再来是第4, menyatakan sesuatu hal yang akan terjadi. Jadi dia selain tadi menyatakan hanya, dia juga bisa menyatakan akan terjadi. 马上的意思, segera. Misalnya, 天就要下雨了, sudah mau. Ya, 天, langit, sudah mau hujan. Nah, kita juga boleh lihat lagi contoh kalimat yang sudah ada ya. Screenshot yang mana, Bu? Yang ini kah? Ya, silakan ya. Oke, 大家可以再帮我念一下, teman-teman boleh bantu saya baca lagi berikutnya. Ya, Ibu Helena, 你好。你好，老师。嗨，你好，我们念你好，一下，1, 2, 3, 1, 2, 3，一tiga 二 kalimat ya, 三。Bu. Ya, 等一 silakan, 下，Bu. 我看请。在我的书本哈，老师。好好，1, 2, 3，halaman apa ya？然后我呃，第一次的42是不是？我第一次的是不是？啊，对对，我第一次看见啊，他，好的。嗯，第一到多少，老师？第一到第一到地址到第3，到第3。OK，好的。对我第一次看见他就喜欢他，嗯我就到家了，，OK，才等一会儿。再等一刚会儿，再等一会儿，哎呀，dia ada 4ya，再等一会儿，第再等一三会儿。放心吧，我洗完澡就吃饭。，OK，我洗完澡我就吃饭。洗完澡就吃饭。呀，对，很对，好，谢谢谢你，谢老 Ibu 师。Helena，不客哎，气，好的。再见。saya mute kembali，再来是第4到第6，Ibu Lilian 呀，你好，您好，老师。好，我们念一下第4到第6。我到家后，来1, 2, 3，我到家后就做功课，功好课，功课。ya, K-nya yang harus ada angin ya. Oke, lagi. 我到家后就做功课。Yes，很好。好的，我这就走。我这就走。好，再来是第6。妈妈说：“快来帮我做些事情。”做些事情，OK。我说我说：“哦，我就嗨来。”我就来，我说：“哦，我我就来。”我就来。好，谢谢你，你不，李莲，再见，谢很好，谢老师，再不见。客气，再见。来，我们看一下啊，kita langsung lihat lagi ke 就
biasanya dia di belakangnya ada si verb tambah le yang artinya segera ya kalau teman-teman mau lihat formatnya. Misalnya 就要下雨了. Yaunya itu penekanan. 就下雨了. Boleh nggak? Boleh. 下雨 itu turun hujan. Kata kerja ya. 下 kata kerja. Oke, kita lihat lagi contoh kalimat lain. 我第一次看见他就喜欢他. Jadi begitu pertama kali saya lihat dia, langsung suka sama dia ya. Segera gitu ya. 马上喜欢他. 再来是我就到家了. Di sini misalnya orangnya menekankan bahwa ini saya udah segera sampai nih gitu ya. 再等一会儿.再等一会儿. 会儿 nada 4 ya. 再等一会儿. Ah, 会儿 ditekan ya. Jadi ini kayak mau bilang tolong tunggu bentar ya. Saya udah mau nyampe nih gitu ya. Tanggung banget. Misalnya cuma 5 menit lagi nyampe. Sedangkan orangnya yang sana udah nggak sabar gitu ya. Jadi 我就到家了.再等一会儿 啊. 再来第三，放心吧，我洗完澡就吃饭. Jadi ini artinya ya udah tenang aja gitu ya. 我洗完澡, saya selesai mandi gitu ya. 就吃饭, 就nya di situ 马上, 就是segera, segera makan gitu ya, tenang aja. 洗完澡 boleh nggak diganti 洗好了? Hai kei, masih oke sih. Heeh. Cuma memang si mandi itu biasanya 洗完澡. 洗好了 juga boleh. Cuma 洗好了 itu biasanya banyak kan ya, banyak kan selesai nyuci karena si-nya bisa cuci. Misalnya 洗衣服洗好了 gitu. Jadi teman-teman perlu jeli gitu ya, perhatiin. Oh, jadi kalau 洗完澡, kalau 洗澡 mandi mereka pakai 完 ya. Tapi kalau misalnya contoh 洗衣服, si-nya sama ya teman-teman ya. Si itu artinya cuci. Saya 洗衣服. Kita lebih seringnya pakai 洗好了. Oh, 你洗好衣服了吗?洗好了. Gitu. 洗好了. Gitu ya. Konteksnya. Tapi misalnya contoh laoshi saya kan lagi ngomong sama dia konteksnya mandi. Terus saya bilang 洗好了. Oke nggak? Masih oke. Masih oke. Nggak terlalu masalah di situ ya. Oke. 再来是洗完澡就吃饭. Ya, jadi langsung makan kok. Tenang aja gitu ya. 再来是第四. 第四，看一下，我到家后就做功课. Misalnya contoh ini mungkin mamanya ya, mamanya di luar, terus anaknya dijemput gitu ya dari sekolah gitu. Terus mama 跟他讲哦，孩子，妈妈今晚呢很晚才能回家你要注意功课哦, gitu ya. Jadi mamanya bilang oh anak gitu ya, mama malam ini tuh pasti pulangnya malam nih, kamu mesti pay attention gitu ya sama PR-nya gitu ya. Jadi si anak itu negasin sama mamanya bahwa 我到家后, setelah saya nyampe rumah nih, segera saya kerjain PR gitu ya. 就做功课 gitu maksudnya ya. Konteksnya kira-kira gitu. Oke, jadi si 就 di sini intinya menekankan ke orang yang mendengarkan kalimat bahwa pokoknya setelah apa nih segera ya, segera saya kerjain, segera saya makan gitu. Oke, 再来是第五。好的，我这就走gitu ya. Jadi ya udah oke deh, saya segera jalan. Contoh misalnya di sana bilang, 老师，我们都准备好了. Terus saya pas ditelepon gitu ya, saya bilang, 好，那我这就走. Artinya oke oke, saya segera on the way gitu ya. Mungkin di sana udah tungguin dan memang kayak gitu rencananya. Sana udah beres, saya baru jalan kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngatur sesuatu ya. 好的，我这就走. Teman-teman kayak gini-gini, 好的，我这就走. Dia memang polanya seperti itu. Teman-teman tinggal jiplak gitu maksud saya. Jadi jangan create yang baru-baru. Misal, oh 老师 saya mau bilang saya segera jalan. Oh iya, 老师 pernah cerita nih. Nah, format kalimatnya kayak gini. Oh, 好的好的. Misal 老板给你们打电话叫你们就是马上出发.出发 itu berangkat ya. Maka teman-teman sama. Oh, 好的好的, 老板, 我这就走. Jadi begitu ada 这就, ada 就, 老板nya juga paham. Oh iya ya, kamu segera berangkat. Gitu maksudnya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Mama 说, 快来帮我做这些事情. 事情 di sini tuh urusan. Ya, cuma kalau saya translate kayak agak lucu gitu ya, karena bahasa Indonesia kita nggak bilang gitu kan, kita cuma bilang apa bantu saya gitu. Urusan ini bukan cuman urusan kayak misalnya urusan hal masalah, 不是的.
Bisa juga mama sibuk di dapur, dia ada beberapa pekerjaan itu butuh bantuan kita, misalnya contoh kupasin bawang, bla bla bla. Itu juga boleh bilang 做些事情. Jadi dia nggak secara detail, tapi secara umum, ya. 事情 ini bukan cuma hal, urusan, bukan. Bisa juga pekerjaan rumah, ya. Tergantung mamanya ini lagi ngapain, terus dia mau suruh ngapain. Begitu kita mendekat, mungkin baru dia detailin. uh, 你把这些水倒掉，然后帮我拿一些东西 gitu. Contoh, dia baru detailin kalau kita udah mendekat misalnya ya. Jadi 快来帮我做些事情 ya. Terus 我说 oh 我就来. Sebenarnya kadang-kadang seringnya itu ada pakai 这 yang kayak nomor 5. 我这就来 boleh. 我就来 boleh nggak 老师? Boleh. Artinya saya segera datang. Oke oke mama. Apa namanya? Saya segera datang gitu ya. 我这就来，我就来 gitu ya. Oke, ini konteksnya yang artinya segera ya, 马上. Oke, ini ada pertanyaan dari Dwi. 老师 kalau 作业 sama 功课 bedanya apa ya? Kalau 功课 itu dia cuman artinya sorry. 功课 itu dia bisa PR gitu ya. Sama satu lagi itu adalah research. Research. Saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Riset untuk sesuatu plan, rencana. Contoh, teman-teman misalnya mau traveling ke Taiwan, nah 大家要做一些功课。如果你要就是自由去旅行的话，那大家必须要做功课。Jadi teman-teman kalau misalnya travelingnya sendiri, nggak pakai tour, teman-teman perlu ngerjain PR. Nah, PR yang dimaksud adalah riset untuk sesuatu plan. Contoh, itinerary-nya, terus hari pertama mau kemana aja nih, terus hari kedua nggak mau kemana aja, jadi nggak muter-muter, nggak jelas gitu. Itu namanya 功课. Nah, kalau 作业 itu cuman PR tok. PR-nya juga PR, maksudnya PR dari eh, sekolah secara akademis gitu maksudnya bedanya ya. Jadi 作业 itu cuman PR doang gitu. Kalau 功课 dia masih kayak research. Contoh teman-teman pegang satu project. Nah, misalnya contoh malam banget masih belum pulang kan. Nah, mungkin teman kantornya nanya, ni 怎么还没回家呢? Gitu ya, nanya ke Dwi. Dwi bilang, oh, 我还有一些功课. Nah, begitu ngomong 功课, temannya paham. Oh, berarti ada tugas-tugas yang berhubungan dengan kerjaan yang belum beres, makanya lagi dikerjain. Gitu ya. Konteksnya bisa yang tadi, traveling sendiri, bisa juga pekerjaan. Jadi teman-teman bisa lihat orang kantor itu bisa bilang, oh, 我晚上要做功课。不是因为他上学，不是，是因为他有就是要搜寻一些资料gitu ya, mesti cari, mesti research beberapa dokumen gitu ya, itu bedanya. 老师到教室了，同学们就站起来。Ya, 谢谢 Ibu Wilda ya. Benar, ini kalimatnya bagus ya. 老师 sampai di kelas gitu ya. 同学们, teman-teman langsung ya, 马上 di situ 马上 segera berdiri. Jadi memang udah adatnya ya. Mungkin dari awal dikasih tahu, oke, apa namanya, peraturannya begitu 老师 masuk kelas, teman-teman harus langsung berdiri ya. 同学们一定要起立，然后跟大家，跟老师说，老师好 gitu ya. Teman-teman kalau nonton film-film yang misalnya di sekolah kan scenes-nya begitu ya. 同学们，老师到了, misalnya ada ketua kelasnya ngomong gitu ya. Nah, begitu 老师nya masuk, 大家起立，跟老师说，老师好 gitu ya. Gitu. Oke, baik, kalimatnya bagus ya, Bu Wilda ya, 谢谢你. 再来是第5 bagian kelima, 有4个句子，我让同学们念一下。春荣，一部春荣，你好，晚上好，老师。晚上好。你念一下第1和第2，来，我们开始啊，1、2、3。外面就要下雨了，你还是带雨伞吧。呀，你还是带雨伞吧，很好。再来是第2，你再等等吧，嗯，它就要到了。你再等等吧，它就要到了，很好，谢谢，你的发音很好，谢谢一部春荣，再见。再见。呀，再来下面是伊布 Deborah，OK，你好，伊布。
Sorry，呀，你好，老师好。呀，来念一下第3和第4。Boleh baca 3 dan 4, silakan. 哎呀，新学期就要开始了，新学期新学期呀，就要要开始了，嗯客人就要来了。客人就要来了。好，谢谢 Ibu Deborah，再见，很好。Saya mute kembali ya. Oke, 来，我们看一下。Sebenarnya yang nomor 4 sama nomor 5 itu mirip karena artinya akan terjadi ya. Cuma dia tambahin yao. Misalnya 就要下雨了, kita tuh sering ngomong ya. 天黑了就要下雨了. Kita lihat tuh apa namanya, langitnya gelap, udah kayak mau hujan gitu ya, udah mau akan. 外面就要下雨了，你还是带雨伞吧。Misalnya kita lihat di luar itu udah mendung ya, udah gelap banget. Jadi kita bilang, 外面就要下雨了，你还是带雨伞吧。Kamu di sini 还是 itu teman-teman lihat ya, huruf Mandarinnya sama, tapi di sini artinya lebih baik. Jadi ini di sini menyarankan fungsinya lebih baik. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat ya, 还是 tadi. Nah, ini. Tulisannya sama kan? 还是. Tapi konteksnya berbeda, sesuai arti. Kalau tadi 还是 eh, yang ini, yang di halaman 42 paling atas, itu artinya tetap nggak bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang tetap nggak bisa, tetap apa gitu, boleh pakai 还是. 还是不行老师，还是不可以gitu ya, masih nggak boleh, nggak diizinkan, tetap ya, tetap nggak bisa ya. Nah, tapi kalau misalnya di sini 还是 itu lebih ke menyarankan, kamu lebih baik. 你还是带雨伞吧 gitu ya. Kamu lebih baik tuh bawa payung. Makanya saya kalau yang huruf Mandarinnya sama, saya suka highlight supaya teman-teman notice gitu ya. Oh, kayaknya ini artinya di kalimat ini harus masuknya yang ini gitu, lebih cocok. Makanya kenapa teman-teman kadang-kadang kalau teman-teman tanya satu huruf, saya lebih senang ada kalimatnya. Karena kadang-kadang konteksnya itu loh. Ya, kalau nggak ada kalimatnya kan saya jelasinnya jadi persepsinya saya kan. 还是 bisa artinya masih gitu loh. Nah, kan beda jadinya. Tapi kalau teman-teman bilang, 老师 konteksnya 你还是带雨伞吧. Oh ya, di situ berarti lebih baik. Ya. 你还是问老师吧. Kamu lebih baik tanya 老师 gitu ya. 你还是问老师. 你还是问班长吧. 你还是问老板吧. Di situ 还是nya adalah menyarankan lebih baik kamu gini, lebih baik kamu gini gitu ya. Oke. 再来是第2，你再等等吧，对不起，他就要到了。Nah, kalau ini jadi segera akan ya. 你再等等吧，他就要到了。他快要到了。Mungkin teman-teman bilang, 老师 saya menghindar pakai 就 saya pakai 快 boleh aja, nggak apa-apa. Ya, teman-teman pernah tahu kan ya, ada 快 要, ya nggak? Artinya segera juga boleh. Cuman kalau orang ngomong 就要, teman-teman paham, oh iya sama ya, 就要到了，快要到了gitu. Begitu juga 快要下雨了 gitu ya, sama boleh. Ya, 再来是第3，新学期就要开始了 ya, 快要开始了 sama. Jadi kalau di konteks nomor 5, teman-teman misalnya, aduh loh, saya pusing banget ada cium, mendingan saya pakai kuai yau deh. Boleh, karena mereka sinonim, tapi di konteks yang lain nggak bisa. Ya, oke. 再来是新学期 itu tahun ajaran baru ya. Tahun ajaran baru akan segera dimulai. 就要开始了。再来是第4，客人就要来了 ya, tamu udah mau nyampe. 大家快准备菜 gitu ya, teman. Maksudnya semuanya itu, misalnya kita ngomong ke kokinya gitu ya. Oke, semuanya tolong cepat-cepat siapin masakan ya. 客人就要来了 gitu ya, tamunya sudah mau nyampe, sudah mau datang. Oke, 我看一下. Tadi 作业 sudah. 发音 pronunciation. Tadi saya bilang 发音 mungkin ya. Lebih ke teman-teman yang baca itu pronunciation-nya udah bagus ya. 发音 pronunciation. Lafalan, Bu. Terus 再来是要上班了就要准备功课.
Ya, boleh Bu Helena. Konteksnya lebih ke ya ada project ya. Jadi sudah mau mulai kerja, mungkin ada project yang belum selesai, jadi perlu kerjaan PR ya dari projectnya gitu. Boleh. 再来是把 Martinus 老师 tadi 洗衣服洗好哦，洗衣服 itu nyuci baju. Nah tadi ada pertanyaan, boleh nggak 老师 yang tadi 洗完澡 selesai mandi diganti 洗好? Maksud saya boleh, cuman 洗澡 itu dia lebih banyak padanannya sama 洗完澡 ya. Tapi kalau 洗好 itu lebih ke selesai cuci, sudah cuci. Misal 洗好衣服，我再去你家gitu ya. 洗好衣服 maksudnya sudah selesai cuci. Konteksnya kalau 洗好 itu lebih banyak artinya cuci. Karena si-nya sendiri itu cuci dengan huruf Mandarin yang sama. Kayak gitu, Pak. Ya. Oke. 再来是 kalimat dari Ibu Deborah, 你们要努力学习. Kalian di sini iaunya harus ya. Harus rajin belajar. 就能成功. Maka. Di sini lebih ke maka. Bukan segera. Ya, kita ada maka. Nanti ada harusnya. Maka ya. Jadi konteksnya lebih ke maka. Jadi kalau kalian tuh rajin belajar, maka bisa sukses. Sebab akibat. Ada. Cio. Tapi kalimat ini benar, cuman tidak mewakili yang segera. Push. Ya. Oke, jadi saya lanjut lagi ya. Nanti Bu Deborah kalimatnya ini bisa dipakai untuk ketika konteksnya maka. Ya. Ibu Wilda, 小丽6月就要去中国留学. Ya, 就要 ini di sini segera. 小丽 bulan 6 akan ya, akan ke China untuk belajar 留学 gitu. Ya, Bu Wilda udah tepat artinya akan ya, sama dengan yang 就要 di sini. Ya, 再来是第6 bagian ke-6. 同学们帮我念一下. Tadi sampai, oke, Bu Nani, 你好. 老师您好，Ya, 你好，可以帮我念一下第1、第2、第3 43页 halaman 43. 嗯，第一、第老板二、同第三，意了，我们就开对对对，始。嗯，老板同意了，我们就开始这个项目。呀我，OK，再来，刷了牙，我刷了牙就出来了，嗯差点忘了关门。好，下了飞机就给我来电话。很好，发音很好啊，发音老发了，谢谢 Ibu Nani，很棒，谢谢老师。再见，不客气，再见。再来是 Ibu Dwi di bawahnya ya，你好，你好，我是呀，你好，来，我们看一下第4和第5，帮我念一下4 dan 5, silakan，1、2、3，他们到了就告诉我，就ditekan ya nada 4，他们到了就告诉我，第5，嗯我很累，洗了澡就嗯。睡觉了。Oke, 我很累，累nya ditekan, ada 4. 洗了澡就睡觉了. Boleh sekali lagi, Bu? 我我很很累，啊啊，洗了澡嗯嗯，就睡觉了。好，谢谢，很好，谢谢 Bu Dwi，再见。谢谢老师。不客气。来，我们看一下啊，第6 bukan bagian 6 sama ada formatnya, tapi menurut saya balik lagi format itu kayak semacam teori. Saya lebih senang teman-teman ambil salah satu kalimat terus dihafal polanya. Yaitu contoh, mau ngambil yang pertama aja, 老师. Ya, jadi kalau pola kalimat 老师 di awal-awal gini saya perlu hafal ya. Iya, mau nggak mau. Karena gini, pola pola kalimat dihafal lebih baik daripada teman-teman hafal S1 plus V1. Jangan. Ya, jadi kalau mau hafal pola kalimat basic. Jadi pola kalimat misalnya contoh, 老板同意了，我们就开始这个项目. Oh, jadi 就nya itu ditaruh kayak gini ya, gitu. Nah, nanti teman-teman tinggal ganti. Ya, mau hafal, ambil satu, ganti-ganti. Jadi sampai fasih. Itu salah satu caranya. Ya, oke. Nah, oke, kita lihat ya. 老板同意了, jadi si bos sudah setuju. 爸爸同意了，妈妈同意了. Maksud saya gitu ya, simple mengganti-ganti aja. Terus, 我们就开始这个项目. Kita
boleh mulai gitu ya. Kita boleh mulai project ini. 我们可以开始，我们就开始。老师, saya nggak pakai 就 tapi pakai 可以. Ya boleh-boleh aja menghindar pakai 就. Cuma kalau nanti ketemu kalimat kayak gini, paham bahwa si 就nya itu memang di dalam kalimat itu ada dua kata kerja dan apa namanya memang harus dijejerin dalam satu kalimat kayak gitu. Nah, ini yang maksud saya kalau misalnya masih belum begitu fasih, ambil polanya diganti-ganti gitu ya. 爸爸同意了，我们就去旅行. Jadi begitu si papa setuju, kita traveling. Jadi misalnya contoh ini belum liburan sekolah ya. Jadi si anaknya pengennya jalan-jalan. Tapi mamanya bilang, 你先跟爸爸讲，爸爸同意了呢，我们就去旅行，我们就去. Jadi dia kayak kasih si anaknya bilang bahwa kalau kamu ngomong ke papa, terus papa setuju, ya udah kita langsung pergi. Jadi Cio di sini penekanan menggaransi si orang yang dengar bahwa pokoknya kalau papa udah setuju ya udah kita berangkat gitu maksudnya ya. Itu yang tadi saya coba ganti dengan konteks yang lain ya. Oke, 再来是第二，我刷了牙就出来了，差点忘了关门. Jadi ini lagi kasih tahu orang bahwa ini saya buru-buru loh pas kamu telepon gitu ya. Jadi saya segera ke sini. Nah, 我刷了牙就出来了. Misalnya contoh dia baru bangun terus ya udah dia gosok gigi dulu, habis itu segera keluar. Hampir gitu ya. Chatir itu hampir, hampir lupa ngunci pintu. Jadi dia kasih tahu betapa dia tuh buru-buru loh ya. Begitu ditelepon langsung tidak berhenti, jadi cuma gosok gigi habis itu langsung keluar. Ya, tidak cuci muka kayaknya. Oke ya, enggak bercanda ya. 我刷了牙就出来了，差点忘了关门. Misalnya contoh orang yang lagi nungguin tuh bilang gini, 我已经等了很久了 gitu ya. Contoh orangnya juga nggak sabaran gitu ya. Dia di sana tuh kayak agak protes bahwa nih saya udah nunggu lama banget nih gitu ya. Terus ya teman-teman jawab gini, 我刷了牙就出来了，差点忘了关门 gitu ya. Jadi kita juga mau kasih tahu bahwa iya kita juga buru-buru kok gitu ya. Oke, 再来第三，下了飞机就给我来电话。Teman-teman, di sini saya sengaja kasih variasi 来电话. Jadi 来电话 ini salah satu juga 口语, bahasa percakapan. Kadang-kadang orang suka bilangnya 来电话. 老师 boleh nggak? 给我打电话. Boleh. Ya, di sini mereka itu sinonim. Teman-teman mungkin pernah tahu 打电话. Boleh. Cuma nanti kalau teman-teman dengar orang cerita-cerita ya, 昨天老师来电话. Oh, 昨天老师来电话. 来 kan datang 老师. Iya, tapi di situ 来电话 bukan datang tapi menelpon. Jadi nelpon ke sini gitu maksudnya. Misalnya 老师ngabarin bla 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 gitu ya. 昨天老师来电话. 昨天爸爸来电话 gitu ya. Sama. 下了飞机, turun dari pesawatnya sudah mendarat gitu ya. 就给我来电话就给我打电话一样的意思 sama artinya ya. Oke, 再来是第四，他们到了就告诉我. Jadi begitu mereka sampai langsung kasih tahu saya ya. Menurut saya si Cio di sini gitu ya. Dia kan ada dua kata kerja nih, tahu, kausu. Nah, maksud saya ini dia punya makna itu kayak begitu langsung. Mereka begitu sampai langsung kasih tahu saya ya. Jadi penekanannya itu kayak pokoknya begitu mereka sampai tuh kamu segera langsung telepon saya. Gitu loh penekanannya ya. 再来是apa? 我很累, saya sangat capek gitu ya. 洗了澡就睡觉了. Jadi misalnya contoh orangnya bilang, 我昨天给你打电话，你怎么不接呢? Gitu ya. 我昨天给你打电话，你怎么不接呢? Jadi saya kemarin telepon kamu, kok kamu ngangkat sih? Gitu ya. 你怎么不接? 接就是接电话, terima telepon ya. Terus teman-teman bilang, oh 很累，我很累。昨天呢，我很累，洗了澡，睡觉了，就睡觉了. Jadi, oh kemarin saya capek banget, selesai mandi itu langsung tidur. Artinya saya nggak lihat handphone lagi. Gitu ya. Oke. 我看一下, mungkin teman-teman ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke bagian berikutnya ya. Dari Bulina, 小丽6月要去中国留学. Oh, 中国nya pakai ZH ya, Bu. Oh, ini kalimatnya dari Bu Wilda ya. Iya.
artinya oh 留学. 留学 itu belajar ke negeri orang. 留学 ini belajar ke negeri orang. Contoh kita orang Indonesia kalau ke China berarti namanya 留学. Kita ke Amerika juga namanya 留学 karena bukan negara kita, gitu maksudnya. Belajar ke luar negeri itu 留学 ya. 中国 spellingnya begini ya, ZHONG. Oke, 再来是 Sada. Ini ibu kali ya, ibu Sada ya. Takutnya saya salah ya. Kalau salah mohon dimaafkan. 他要吃晚饭了，就向老师告别. Iya, betul. Dia udah mau makan malam tadi Alika ya. Jadi dia pamit sama 老师. Betul. 谢谢 Ibu Sada. Terus 再来, 昨天爸爸来电话. 昨天爸爸来电话 artinya kemarin papa telepon. 来电话就是打电话的意思呀。ini ya Bu Lina ya. OK，再来是原来外面下大雨了，所以我没有出去，我就回房间。原来外面下大雨了，所以我没出去，我就回房间. Oh, jadi mungkin ada orang nanya, kemarin kamu kemana? Gitu. Nah, Ibu Wilda menerangkan bahwa eh, mungkin yuan lainnya nggak usah kali ya. Kayak agak ini, jadinya ambigu. Yuan lainnya nggak usah Bu. Jadi 外面下大雨了。昨天呢，外面下大雨了，所以我没有出去，我就回房间了。Gitu. Atau lagi diinterogasi sama si polisi. Contoh ya, ini misalnya contoh nonton film detektif gitu. Nah, ternyata eh, si polisi kan nanya-nanyain dong, ini siapa ya yang bisa jadi saksi contoh. Nah, diinterogasi lah satu-satu, misalnya murid-murid yang di asrama. Ini cuman apa contoh scenes ceritanya gitu ya. Nah, jadi kalimatnya Bu Wilda ini bisa masuk. Misalnya contoh Bu Wilda bilang, oh kemarin saya nggak keluar, jadi karena hujan, terus saya ya nggak keluar dan saya balik ke kamar gitu. Nah, cio-nya itu menekankan bahwa saya langsung balik ke kamar gitu ya. Jadi 外面下大雨了。昨天 gitu ya kemarin, misalnya contoh kejadiannya kemarin. 昨天外面下大雨了，所以我没有出去，就回房间了。我nya juga boleh dihilangkan sekali aja. Jadi 所以我没有出去，koma 就回房间 gitu. Jadi cio-nya penekanan bahwa iya memang saya nggak kemana-mana, langsung saya balik kamar karena apa namanya hujan gitu ya. 好，不客气。呀，jadi 我nya nggak usah diulang berkali-kali ya. Oke, 再来是第7部分 bagian ke-7，大家可以看一下44页 ya halaman 44 bagian ke-7. Oke，我让同学们帮我念一下啊。Ibu Rosi，呀，Ibu Rosi 你好。saya sudah unmute Bu。你好，呀，你好，来，我们念一下第7kalimat pertama dan kedua，第1和第2。来，我们开始啊，1、2、3。如果有困难就给我的电话。Oke, Bu Rosi boleh ikutin saya, nggak apa-apa. 如果有困难，如果有困难， ya, G itu baca K, jadi boleh dengan PD ya. 如果有困难，如果有困难 yes，谢谢 Ibu ya, udah bagus. 就给我打电话。就给我的电话。 Ya, D itu kita baca T, T. Jadi 打电话. Boleh sekali lagi. 就给我打电话。就给我打电话。 Ya, 打电话，谢谢。Nomor 2，你喜欢你喜欢就拿过吧。 oh 去QU itu kita bacanya 去 ya. Jadi 你喜欢就拿去吧。你喜欢就拿去吧。 Iya, oke, nggak apa-apa. Nanti Bu boleh dengar ulang rekaman pinyin. Nanti ikutin aja kayak ada rekaman, saya baca, Ibu ikutin kayak persis tadi. Lama-lama pronunciation-nya pasti bagus ya. Buktinya tadi Ibu ikutin saya bisa. Ya, 谢谢 Bu Rosi. 加油，谢谢。 semangat ya Bu. 再见. Oke, ya terima kasih juga Bu Rosi udah mau coba ya. Nggak apa-apa.
Justru tadi Ibu ikutin saya baca dan bisa itu membuktikan bahwa bisa. Cuma Ibu belum tahu aja tekniknya gitu ya. Jadi oh D dibaca T ya gitu ya Laoshi ya. Iya betul ya. Nggak apa-apa. Ibu boleh minta rekaman modul 1 tentang Hanyu Pinyin ke Panjang sambil ikutin dulu ya. Nggak apa-apa ya. Oke. eh Kita lanjut ya. Kalimat ketiga dan keempat. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa ya. Jangan maaf, aman ya. Justru kita saling latihan di sini. Hao, Ibu Meiska, saya minta tolong baca ya. Ni hao, Ibu. 老师晚上好。晚上好，来念一下第3和第4。来，一第三，二三。好，既然来了，就下来，吃晚饭再走。嗯，要是不好好工作，就会被炒鱿鱼。哦，炒nya ada angin ya. 哦呀，炒鱿鱼。又有， OK，炒谢谢鱿鱼。老师，呀，不炒鱿鱼。客气呀，不客气。谢谢 Ibu Meiska，再谢见。谢老师，再见。再见, sudah bagus ya Bu Meiska ya. Jadi teman-teman yang saya lihat dari gelombang pertama sampai hari ini masih ikut terus tuh pronunciation-nya udah kita nggak bilang sempurna ya, tapi udah 80-90% menurut saya ya. 谢谢老 Bahkan ada yang师。 95. Oh ya, oke. Belum di mute ya. Oke, 谢谢, bukaci. Ya, jadi maksud saya tuh saya mau teman-teman pede, sebenarnya lafalan tuh sudah oke. Cuman untuk menuju ke bisa ngomongnya sama lancarnya, itu yang dari kemarin saya gaungin bahwa mau nggak mau perbanyak jam terbang di kalimat. Kalau nggak kita bingung cara merangkainya on the spot kan. Tapi kalau udah terbiasa itu jadi skill. Skill oh misalnya contoh, 如果有困难就给我打电话，如果有事儿就给我打电话，如果有朋友来就告诉我. Kan gitu ya. Kita bisa keluar tuh karena memang udah terlatih. Nah, di awal tuh mungkin berasa kayaknya nggak berasa ya. Kayaknya saya lupa-lupa ya. Ya iya, kayak orang kalau ini di sini ada yang fitness Kak. Fitness sebulan belum kelihatan dong ya. Harusnya ada beberapa bulan dan jam latihannya juga panjang kan. Sebenarnya konsepnya sama. Di awal tuh kayak berasa, kayaknya nggak berasa ya. Kayaknya saya sering lupa ya. Ya, itu yang bikin kita kayaknya mau mundur aja gitu ya. Makanya ya kemarin ada satu temen tuh bilang sama saya, bagus sih kalimat dia ya. Saya izin kopas saja. Bahwa kalau diet tuh diet ya jangan lihat 3 bulan pertama. Nah menurut saya nih sebenarnya sama. Kalau teman-teman lagi belajar rangkai kalimat, terus akhirnya putus nih setelah 3 hari, terus akhirnya nggak dilanjutin lagi, kandas gitu ya. Maka teman-teman saya mau bilang jangan lihat juga prosesnya di 3 bulan pertama. Tapi 大家要坚持 itu terus lanjut konsisten. Lihatlah hasilnya nanti di bulan keempat, bulan kelima. Tapi jangan sebulan sekali ya, itu juga enggak gitu ya. Kalau setiap hari ya iya, 4 bulan sudah kelihatan harusnya. Ya, jadi balik lagi ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Beni. Perbedaan penggunaan ruko sama jiran. Jiran itu sudah terjadi. Kalau ruko itu andai-andai. Belum terjadi, Pak. Bedanya di situ. Jiran 来了. Jadi jika ya bahasa Indonesia mungkin kita nggak ada ya, tapi bahasa Mandarin mungkin cuma bisa diartikan tuh jika. Jadi maksudnya sudah datang nih. Sebenarnya ini kalau saya bilang jangan diartikan jika gitu, artinya sudah terjadi gitu ya. Oh, 既然来了, ya kalau sudah datang gitu ya. Kalau bahasa Indonesia gitu. Jadi sebenarnya bukan jika sih. Ya, 既然 tuh udah terjadi, Pak. 既然你不喜欢，我也不想勉强。Ya kalau kamu nggak suka ya saya juga nggak akan maksa gitu maksudnya. Tapi kalau 如果 itu pengandaian. 如果我有钱什么什么，如果我有时间, kalau saya ada uang bla bla bla, kalau saya ada waktu bla bla bla. 如果时间可以到来, kalau waktu boleh diputar balik. Tapi andai-andai itu terjadi nggak? Enggak. Biasanya andai itu nggak terjadi. Pengandaian doang jika gitu. Cukup jelas Pak? Ya, jadi bedanya di situ ya. Sorry ya, ini karena ini teks dia artiin jika. Bukan, dia bukan jika sebenarnya. Ya, jiran tuh
udah terjadi, udah beneran terjadi, jadi kenyataan. Jadi kalau yang bagian 3 dulu ya teman-teman ya. Artinya udah datang, memang orangnya udah datang, makanya kita bilang, 既然来了就留下来吃饭才走. Kan udah datang, ya udah makan dulu deh baru jalan. Misal orangnya mau pulang tanpa makan, teman-teman udah siapin. Jadi gimana? 既然来了留下来吃饭再走才走 gitu ya. Jadi apa? Stay untuk makan dulu gitu ya baru jalan. Oke, sebentar. Tadi kayaknya ada chat yang masuk. Oh, 开除. Iya betul, dipecat itu 开除. Sama dengan nanti 炒鱿鱼, betul, dipecat. Eh nanti saya jelasin kenapa ada istilah 炒鱿鱼. Ini istilah kayak bahasa slang sih ya. Kalau yang ini Xiaomi karena nggak di rename, saya nggak bisa sebut nama, tapi nggak apa-apa. Beliau tuh tanya, si pecat itu bukannya 开除 开除. Betul, ini istilah yang secara resmi gitu ya. Bahwa apa namanya dipecat, 开除. Jadi misalnya contoh saya mau ngomongnya juga tidak pakai bahasa slang, saya cuma bilang misalnya 他被老板开除了，他被 被 yang di ya, dipecat gitu ya. 他被老板开除了, dia dipecat sama bos. Itu direct 开除. Tapi banyak banget orang pakai istilah 炒鱿鱼. 他被老板炒鱿鱼了. 炒鱿鱼 jadi memang mereka sudah satu paham dan memang itu istilah umum ya. Nanti saya jelasin kenapa ada 炒鱿鱼 gitu ya. Oke, kalau gitu saya dari nomor 1 dulu ya. Oke, 如果有困难就给我打电话. Ya, jadi kalau ada sulit telepon saya. Jadi di sini ini teman-teman dia sebagai format kata sambung sih ya. 如果什么什么 ada 就，要是什么什么 ada 就，既然什么什么有就，所以有3个不同的句型ya, ada 3 bentuk kalimat yang berbeda. Kata sambungnya masing-masing ini, tapi mereka biasanya di belakangnya di anak kalimat yang kedua itu mengandung kata 就 gitu maksudnya ya. Jadi 如果什么什么就，要是什么什么就，然后再来是既然什么什么就。Nah, 我们看一下。Yang pertama 如果 jika. Jadi tadi balik lagi kayaknya ada yang masih bertanya 如果 itu andai-andai. Jadi jika berarti sudah ada kesulitan belum? Belum tentu. Ya, tapi kita tuh kayak mesenin dia, kalau kamu ada kesulitan, telepon saya ya. Tapi saat saya ngomong tuh belum ada kesulitan. Makanya andai, mengandai-ngandai gitu ya. Jika ada kesulitan. Belum, kesulitannya belum terjadi. Gitu ya. 如果有困难就给我打电话. Ya, 再来是你喜欢就拿去吧. Kalau kamu suka, ya udah ambil gitu. Maka ambillah. Nah, ini kalimat yang tadi apa namanya? Bu Deborah bikin. Ya, sebentar. Yang tadi ada mau berhasil gitu ya, teman-teman harus rajin di atas kayaknya ya. Saya nggak scroll lagi ya. Nah, di sini di cio-nya lebih ke maka. Jika maka gitu ya. 你喜欢就拿去吧. Nah, nomor 3 tadi 既然 tuh yang sudah terjadi. Bedanya sama si 如果 gitu ya. Oke. Berikan kalimat contoh 既然. Oke. 既然学了就学到底. Ini kalimat pendek tapi menurut saya kena banget. 既然学了就学到底. Teman-teman dapat artinya? 到底. 既然学了就学到底. Contoh teman-teman hari ini yang mungkin sudah ikut Mandarin itu misalnya udah setahun lah, contoh-contoh. Terus kalian tuh bertiga teman. Nah, salah satu teman ini kayak pengen nyerah. Aduh, udahlah, kayaknya sulit banget ya, nggak bisa-bisa. Nah, 2 orang temannya lagi kan pengen kasih tahu dia bahwa ya udahlah, udah belajar, ya dibelajarin sampai tuntas toh, gitu ya. Tuntas. Nah, 学 belajar, 到底 itu sampai dasar, artinya tuntas. 到底 itu tuntas. Makanya dia bilang, misalnya contoh kita bilang, ya mungkin Bu Yuli ya, sudah kepalang belajar ya belajar sampai selesai. Sama, misalnya contoh anak kita kuliah gitu ya. Tapi kata dia, aduh kuliahnya sulit banget mah. Gitu ya contoh ya. Terus kita bilang, ya udahlah ya,
udah apa pendaftaran, udah belajar, udah 4 semester, ya udahlah belajar sampai selesai aja gitu. Nah, kayak gitu kira-kira ya. 既然学了就学到底. Ya, kalau kayak udah nyemplung nih gitu ya, ya sudahlah sampai tuntas, jangan berhenti di tengah jalan. Jadi ini sebenarnya buat eh, motivasi teman-teman juga ya sekalian karena disuruh bikin kalimat, saya pikir ini yang saya mau kasih tahu teman-teman juga bahwa jangan bandingkan prosesnya teman-teman sama yang lain ya. Terus yang kedua adalah kalau pengen menyerah, sebenarnya saya mau bilang jangan gitu ya, karena ya udahlah, udah kepalang tanggung teman-teman tuntasin gitu ya, tuntasin dengan nambah jam terbang, bukan tuntasin dan diam gitu ya. Kayak gitu ya. Ini tadi ada yang minta contoh kalimat. Saya kepikir ini yang saya mau kasih tahu teman-teman ya. Jadi maksudnya gini, teman-teman udah belajar pronunciation, fine, terus belajar kosakata. Nah, kenapa belakangan ini mungkin teman-teman perhatiin saya dorong terus tuh kalimat karena saya mau tuntasin. Tuntasinnya itu rangkaiannya kan harus bisa ngomong nih outputnya. Nah, itu maksudnya ya. Teman-teman tuntasin. Walaupun misalnya selesai yang modul ini, teman-teman baru mulai bisa bikin kalimat yang maksudnya udah mulai lancar nih, diterusin ya. Jangan berhenti gitu. Kalau teman-teman yang sudah konsisten tiap hari atau tiap 2 hari, dilanjutin ya. Oke, 学到底 ya. Jadi dituntasin. Ini untuk Ciran. eh Kalau gitu saya selesaiin 4 dulu, baru saya ke chat ya kalau ada pertanyaan ya, biar nggak apa loncat-loncat. Oke, yang keempat, 要是不好好工作. Nah, 要是 ini jika. Nah, ini menjawab pertanyaan Pak Beni. Nah, 要是 sama 如果itu sama. Prinsip. Oke, bagusnya 如果. Nah, ini sama, Pak. Jadi kalau misalnya yang ini, 老师 saya nggak mau pakai 要是, saya mau pakai 如果. Boleh nggak? Boleh. Teman-teman lihat ya. 要是不好好工作. Kalau tidak bekerja dengan baik, berarti sudah terjadi belum bekerja dengan tidak bekerja dengan baik? Belum terjadi. Ini cuma himbauan. Jadi kayak himbauan ke karyawan gitu ya, atau ke siapa gitu ya. Contoh, kalau kamu nggak kerja baik-baik, berarti kan belum terjadi ya, cuma kasih warning gitu ya, himbauan. 要是不好好工作，如果不好好工作, di sini boleh. Mereka sinonim, Pak. Ya, oke. 就会被炒鱿鱼, maka akan. 会 ini juga belum terjadi, akan. Maka akan dipecat. Nah, istilah 炒鱿鱼 ini benar-benar 炒. 鱿鱼itu sotong. Tahu sotong? Chow itu tumis. Teman-teman pernah masak cumi atau sotong? Yang ibu-ibu pasti pernah ya. Minimal juga pernah makan kan. Jadi teman-teman tahu kalau si sotong atau si cumi itu kalau dimasak tuh dia gulung kan, bener nggak? Iya, terus apa kaitannya sama dipecat ya, Lausri? Jadi gini, uh, zaman dulu itu Hong Kong itu kotanya berkembang. Teman-teman tahu ya, zaman mungkin 30年前、40年前 tuh 香港的经济很发达. Jadi ekonomi Hong Kong tuh berkembang banget dibandingkan China ya. Jadi eh, mereka yang di China daratan gitu ya, kayak contoh kota-kota di China yang dulu belum berkembang, mereka itu pengen mengadu nasibnya ke Hong Kong. Makanya teman-teman lihat film Hong Kong gitu ya. Jadi mereka mengadu nasib ke Hong Kong gitu. eh Teman-teman tahu ya, kalau perantau itu kan belum punya apapun. Jadi mereka tuh bisa tidur di kos, cuma gelar tikar. Cuma gelar tikar, nggak ada kasur. Ya. Nah, begitu si bosnya pecat dia, misalnya kan contoh dia ke Hong Kong, pasti bergantung dari si gaji. Begitu si bosnya pecat dia, artinya dia nggak ada gaji, nggak bisa sewa tempat tinggal dong. Akhirnya apa? Tikarnya dia harus gulung, teman-teman. Tikar kalau digulung berarti sama nggak kayak kondisi si sotong atau cumi itu dimasak menggulung. Itu maksudnya. Ya, jadi ceritanya Chow You Yu ini sebenarnya lebih terkenal tuh di Hong Kong sama di kalangan orang China zaman dulu tuh maksudnya gitu. Jadi mereka itu merasa Kai Chu itu kayak kasar, bukan kasar, kayak to the point banget gitu.
Nah, akhirnya muncul bahasa slang bahwa Chow You Yu itu sama dipecat. Teman-teman kalau suka nonton film Hong Kong tapi dalam bentuk bahasa Mandarin akan ketemu banyak istilah 炒鱿鱼. Ayo, 完蛋了，我明天要被老板炒鱿鱼了 gitu. Ya, gulung tikar. Gulung tikar itu maksudnya ya pulang mau nggak mau kalau nggak dapat pekerjaan kan dia di Hong Kong tuh biaya hidupnya tinggi banget kan. Ya dia udah gulung tikar nggak bisa bayar kos gitu maksudnya. Ya, maksudnya kenapa pakai cumi gitu? Kenapa nggak pakai yang lain? Ya karena si cumi atau sotong itu kalau dimasak tuh apa menggulung kan, bener ya? Kayak ini gitu ya, kayak gitu. Jadi itu sebenarnya kenapa ada istilah 炒鱿鱼. Tapi kalau misalnya Lotus saya mau pakai 开除 boleh nggak? Boleh, boleh, nggak masalah karena memang sinonim ya. Oke, ini nomor 4 ya. Oke, sekarang tadi 炒鱿鱼, terus perbedaan sudah saya jelasin. 如果 ya berandai-andai ya belum terjadi. Ini kalimat dari Bu Deborah. 既然不明白这件事，就 oh bukan. 既然 tuh kayak udah kepalang tanggung gitu loh. Jadi 既然不明白这件事，就别多说. Kalau jadi gini, kalau memang kepalang kamu nggak paham hal ini, ya udah diem aja gitu. Jangan banyak ngomong. Banyak ngomong malah orang tuh tahu bahwa kamu nggak paham gitu maksudnya. Jadi kalau gitu, 既然不明白这件事，就别多说. Ya jangan banyak ngomong gitu ya. Jadi maluin diri sendiri maksudnya. Ya belakangnya aja sambungannya. Formatnya sih oke. Ya, sambungan lebih ke logikanya aja sih Bu Deborah ya. Gitu. Tadi contoh 既然 sudah ya, terus ya kepalang tanggung tadi udah. 不 Wilda, 既然考试考了，你先放。还没. Oh, maksudnya kalimatnya kurang 还没 gitu ya. Boleh minta kalimat lengkapnya. 既然还没考试 maksudnya. Oke, Bu Wilda mungkin mau inin dulu karena kalimatnya eh, kayak maksudnya gini, secara logika tuh bingung gitu ya. Ha-ha. Oke, nggak apa-apa ya, Ibu kalau mau revisi boleh. Jadi saya biar dapat poinnya, eh, nanti saya bacain lagi. Iya, itu ya Bu Lilian ya pernah masak cumi ya. Jadi dia menggulung kan memang ya, panas menggulung ya maksudnya. Chow, chow itu ditumis, ditumis kayak tumis sayur ya. Chow. eh Terus lanjutin. 坚持. Oh, 坚持 Bu. 坚持. 坚持 ini konsisten, persisten. Ini 坚持到底. Suka orang bilang到底 tuntas. Suka ada 4 huruf ini. 坚持. 大家要坚持到底. 坚持到底. Nih, 到底nya udah muncul tadi ya. 别放弃，要坚持到底. 到 sampai ti itu adalah batas bawah. Batas bawah. Jadi kayak teman-teman mesti berjuang terus sampai batas limit paling mentok gitu maksudnya ya. Tuntas. 坚持到底. Ada 4 huruf seperti ini. 大家别放弃, jangan menyerah. 要坚持 pakai CHI Bu ya, 坚持到底. 完蛋 tuh habis lah. Habis, tan tuh telur. Tapi wantan tuh satu istilah artinya apa habis lah saya gitu ya. Aduh, Novel kayak gitu ya. kalau teman-teman mungkin bilang mati lah gitu ya. Sorry ya. Ya kira-kira gitu ya, tapi maksudnya apa namanya? Kita bilang habis lah saya ya, wantan. Wantan. Wannya habis, yang tadi loh, si wan jauh de wan, finish gitu ya. Tan tuh telur. Ya ini juga istilah kayak bahasa kiasan gitu. Wantan loh. Artinya, aduh, habislah saya gitu ya. Besok mau dipecat gitu ya, wantan. Itu ya Bu Lina ya. Ini pertanyaannya berarti udah beres. Saya lanjut lagi ya teman-teman ke bagian ke-8. Silakan di screenshot dulu. Mungkin saya perlu menghapus supaya tidak terlalu mengganggu yang bagian ke-8. Ya, di screenshot dulu. 我们再看第8部分 bagian ke-8.
ada format lagi, 只要什么什么就. Jadi ada juga format 只要什么什么就. Ini kata sambung teman-teman ya. Oke, masih ada pertanyaan. 坚持到底. DAO ya Bu ya. 坚持到底 itu bertahan sampai titik maksimal. Mungkin teman-teman ada bahasa Indonesia yang lebih bagus boleh ya. Bertahan. Bertahan tuh maksudnya konsisten gitu ya. 坚持 terus melakukan hal yang sama, persisten ya. 坚持到底 itu tuntas. Jadi sampai batas limit termaksimal gitu. Namanya 坚持到底. Oke, 到底 itu tuntas kalau sendiri. Misalnya 既然学了就学到底，既然做了就做到底，既然帮了就帮到底. Kalau sudah bantu, ya bantu sampai tuntas. Jangan setengah-setengah. Pernah dengar? Ya, kayak gitu. 既然帮了就帮到底. Ya. Oke, tadi kayaknya kalimat Bu Wilda mau direvisi? Belum ya? 既然考试考了，你先放松一下。呃，belum dapat Bu. Jadi maksudnya Ibu apa? Kan udah selesai gitu ya. Kalau misalnya mau kayak gini Bu, 既然考试考完了, kan ujiannya udah beres gitu ya. Jadi ya sudahlah, santai-santai dulu lah. Nah gitu ya. Jadi kalimatnya kalau misalnya maunya artinya seperti itu, Ibu bisa bilangnya 既然考试考完了, harus ada 完 finish gitu ya. 你就可以先放轻松吧，你就可以先放轻松吧。Ada 就，jadi tetap ya, 既然什么什么就, di kalimat ibu juga belum ada 就, gitu. Ya, jadi ibu mau bilang, kalau memang artinya itu, kalimatnya bisa direvisi seperti itu, Bu. Oke, 坚持到底 tadi sudah ya Bu. Lina, nanti boleh dengar ulang rekamannya ya. Ya, 不好意思 karena saya kalau ulang-ulang terus nanti teman-teman yang dengar juga nggak enak juga ya. Oke. Terus Bu Nani, 老师 kenapa sila cao di tengahnya pakai le? Oh, dia artinya menandakan sudah, Bu. Jadi memang ada format kalimat seperti itu. 吃了饭，洗了澡，打了电话. Jadi dia ada pola seperti itu, Bu. Artinya sudah. 打了电话就去睡觉 gitu ya. Jadi kalau misal udah selesai telepon, tidur ya gitu ya. 打了电话就睡觉, 知道吗? Misalnya anaknya tuh dari tadi telepon mulu. Mamanya mungkin kayak, sorry ya udah kesel. Dia bilang, 打了电话就睡觉, 知道了吗? Contoh ya, udah selesai telepon, sudah telepon, tidur ya gitu ya. Sudah. Jadi le-nya di situ sudah. Cuma maksudnya kenapa le di tengah? Memang si le itu adalah di belakang kata kerja, Bu. Basically begitu. Ya, cuma si le, 老师 boleh nggak? Boleh. Itu juga pola yang lain. Tapi ada orang ngomong gitu? Ada. Jadi tergantung teman-teman. Cuma kalau misalnya le di belakang kata kerja itu tandanya apa? Menandakan, menekankan si kata kerja. Masih ingat nggak? Kayaknya saya pernah ngomong. Ya, jadi makanya ada 洗了澡, 吃了饭. Terus tadi apalagi tadi 打了电话. Pokoknya ada kata kerja kata benda. Kata kerja kata benda itu di tengahnya boleh le. Ada format seperti itu. Kalau mau minta rekaman bisa nanti ke Pancang. Cuman Pancang memang lagi ada urusan. Nanti ditunggu ya setelah Pancang udah pegang handphonenya. Nanti boleh minta kok ya. Ini ada Owen gitu ya. Boleh boleh. Ada rekamannya lengkap dari awal ya. Oke. eh Nah, ini sudah semua ya. Berarti teman-teman saya boleh hapus dulu sambil kita lanjut ke pembahasan bagian ke-8 ya, tipe bufen. Oke. 好，我们看一下第8部分。Ibu Lili Ibu Lili 可以帮我念一下吗？第一、第二、第三，1, 2, 3 kalimatnya ya. 谢谢 Bu Lili. Oke, Bu Lili, 在吗？
Oke, nggak apa-apa ya. Kalau gitu saya lanjut lagi ke yang lain. Ada Bu Lilian. Ni hao, Ibu. 然后老师，呀，您好。来，我们念一下第一、第二、第三、第八部分，bagian ke-8 ya, Bu. 来，开始。好， 1、2、3。只要你努力学习，就会有进步。只要你努力学习，就会有进步。OK，第二，只只要要你好好说，那说就好好听。 ，OK，好，说nya ada satu ya. Boleh sekali lagi, Bu. 只要你好好说，他就好好听。只要你好好说，嗯那就好好听。呀，谢谢。再来第只三，只要不损害别人就好。呀，只要不损害别人就好。谢谢，李莲，再见。谢谢老师，再见。再见，不客气。呀，发音很好。来，再来我们看一下，只要什么什么就ya. Jadi ada format seperti ini sama teman-teman kopas dulu sama pahamin. Oh, kayak gitu. Jadi dia memiliki arti asalkan bla 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 maka gitu ya. Jadi memang banyak sekali konteksnya kayaknya dia sebagai kata sambung artinya maka ya laoshi ya si jo, betul. Tapi dia bisa nggak langsung menggantikan maka. Kita punya kosakata maka di bahasa Mandarin apa? Teman-teman masih ingat? Jika maka maka dia punya kosakata di bahasa Mandarin. Saya pengen tanya juga sama teman-teman. Masih ingat maka? Soi, benar nggak? Oke ya, soi itu adalah kosakatanya, betul. Soi. Ini yang real maka. Kalau yang kayak gini, teman-teman, itu dia sebenarnya partikel gitu. Cuman kalau kita bahasa Indonesia nggak temuin eh, bahasa Indonesia untuk mewakilinya kan juga bingung, teman-teman bingung. Ini laoshi artinya apa gitu ya. Tapi yang pasti selalu saya bilang si cio ini partikel. Cuma dia punya arti gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman bilang laoshi kosakata maka, soi. Ya, betul ya. Ada beberapa teman kita yang bantu saya jawab di kolom chat. Betul. Soi itu maka yang the real-nya gitu ya. Oke, saya lanjut. 只要你努力学习，就会有进步。Yang penting ya, asalkan kamu rajin belajar gitu ya, maka akan ada kemajuan. Betul. Tapi ya butuh waktu gitu ya, nggak cuma sehari 2 hari. Tapi memang butuh yang konsisten gitu ya. Oke, 再来是第二，只要你好好说。Yang penting tuh kamu bicara baik-baik gitu ya, nggak emosi ya dia juga akan dengar dengan baik-baik. Bener? Ya bener ya. Jadi kalau memang pengennya dia balasannya gimana, reaksinya gimana, ya mungkin kita setidaknya kontrolnya dari kita dulu gitu ya. Kita baik-baik dulu, ya semoga gitu ya. Harapannya dia juga baik-baik gitu. Ya, oke. Jadi 只要 yang penting kamu ngomongnya baik-baik, bicaranya baik-baik, ya dia juga mungkin akan dengar dengan baik-baik. Dia juga akan dengar. 他就好好听。再来是第三，只要不损害，损害 itu artinya merugikan, ya. 只要不损害别人, yang penting tidak merugikan orang lain. Teman-teman, saya baru lihat, sorry. Punya tetap nada 4. Teman-teman bantu saya revisi. Pu. Karena sunnya nada 3. Ya, kalau teman-teman misalnya kesulitan, lalu ini berubah-berubah ya. Saya cuma kasih satu patokan. Kalau kan sebenarnya aslinya si pun ada 4, benar gak? Tapi kalau sampingnya si pun ada 4, maka si punya harus berubah jadi nada 2. Itu doang. Jadi mereka nggak boleh sama intinya. Oh 4, sampingnya 4. Oh nggak boleh kata Laoshi. Maka si punya jadi 2. Contohnya misal, 不去. Terus apa lagi? 不会. Karena dia 4, si pu harus nada 2. Dan ketika tulis juga harus berubah. Ya, jadi simpelnya adalah dia nggak boleh gabung sama yang sama. Iya, puyau, betul. Xie. Iya, gitu ya. Ini patokan aja, maksudnya nggak perlu dihafal. Jadi teman-teman ingat kata-kata saya, oh karena dia nggak boleh sejenis, makanya ketika ketemu 4, dirinya sendiri harus berubah jadi nada 2. Ya, puyao, puhui, pucu. Nah, tapi ini kan dia, ya itu ya, karena komputer. Jadi teman-teman bantu saya revisi, dia harus balik ke aslinya karena si sunnya nada 3.
tidak berubah ya. Oke, 只要不损害别人就好. Yang penting nggak merugikan orang lain, ya udah oke deh gitu ya. Contoh teman-teman diminta melakukan sesuatu apa, teman-teman memikirkan ya udah yang penting nggak merugikan orang lain ya. Ya saya oke aja gitu ya. 就好. Jadi ada 就好. Ini pendek banget. Ini juga boleh jurus pamungkas lah ya. 只要你开心就好. Yang penting ya kamu senang ya sudahlah. Oke lah gitu ya. 只要你开心就好. 只要孩子不哭就好. Jadi 就好 ini boleh pamungkas teman-teman. Artinya ya oke lah, maka oke gitu. Nah depannya tinggal teman-teman ganti-ganti. Yang penting anak nggak nangis gitu ya. 只要孩子不哭，只要你开心. Yang penting ya kamu happy ya sudah, saya juga oke gitu ya. Oke, 好，我们先到此下课。哦，rekaman yang lama sudah nggak ada. Oh, rekaman sudah lama nggak ada. Oh gitu ya. Teman-teman ada coba chat Pancang nggak? Karena rekaman memang saya nggak pegang. Ini benar-benar direkam sama Pancang. Mungkin nanti coba setelah Pancang balik ya, tanggal 20-an, teman-teman tanya ya, maksudnya rekamannya kenapa udah nggak ada gitu ya. Karena memang rekaman nggak di saya. Ya, nanti coba tanyain aja ya, takutnya kelewatan ya. 好，那我们先到此下课，谢谢大家，再见，拜拜，祝大家周末愉快。谢谢老师。谢谢老师，周末愉快，再见，拜拜。